Om Swastiastu. Baiklah, di sini kami selaku kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang materi masalah manusia dan ajaran Upanishad dalam konteks kehidupan modern. Sebelum kami mulai, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama itu adalah Kadek Widiantari, yang kedua Kadek Astawayasa, yang ketiga yaitu saya Putu Rizky Gunawan. Baiklah, di sini kita akan langsung saja ke materi, yaitu masalah manusia dan ajaran Upanishad dalam konteks kehidupan modern. Mungkin di sini kami akan mengambil masalah manusia itu ada manas, budi, dan cita. Di Upanishad kami akan membahas tentang pendidikan. Yang pertama itu meningkatnya daya kreativitas, yang kedua meningkatnya daya inovasi siswa dalam belajar, yang ketiga tumbuhnya sikap kompetitif dalam belajar, yang keempat meningkatkan sikap kemandirian siswa, dan yang terakhir, sedangkan dalam kelas siswa akan tampak lebih disiplin, serius dalam belajar, serta kompetitif dalam prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Selanjutnya itu yang pertama itu adalah pengertian Upanishad. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan pengertian Upanishad, yaitu Upanishad itu diambil dari kata upo yang artinya dekat, ni yang artinya di bawah, dan sat artinya duduk. Jadi di bawah dan di dekatnya sekelompok sisya atau murid duduk dekat dengan sang guru untuk mempelajari ajaran Upanishad yang mengkaji masalah yang paling hakiki dan menyampaikan kepada sisya di dekat mereka. Kata Upanishad sendiri dari bahasa Sanskerta yang mengandung arti dan makna duduk di hadapan kaki guru agar bisa menerima pendidikan dan pengajaran. Karena itu, sebagian besar dari kitab tersebut berupa dialog yang terjadi antara Maharishi dan Tuhan. Baiklah, mungkin saya menjelaskan sampai di sini dulu, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Rizky. Di sini saya akan menjelaskan masalah manusia dan ajaran Upanishad dalam konteks kehidupan modern. Di mana sistem Upanishad yang menghasilkan ajaran yang sekarang kita sebut dengan kitab Upanishad masih relevan dilaksanakan pada zaman modern ini. Masalah manusia dalam kitab Upanishad dalam konteks modern ini dapat dikaitkan dengan dunia pendidikan saat ini, di mana implementasi dari pola pendidikan Upanishad terhadap siswa atau sisya akan mampu memotivasi siswa dalam meningkatkan daya kreativitas berpikirnya. Pola pendidikan dalam Upanishad dikaitkan dengan pendidikan modern terhadap siswa adalah tercerminnya pada terlihatnya perubahan pada tingkah laku dan kepribadian siswa serta motivasi siswa akan belajar semakin meningkat. Perubahan tersebut antara lain, yang pertama, meningkatkan daya kreativitas, yang kedua, meningkatkan daya inovasi siswa dalam belajar, yang ketiga, tumbuhnya sikap kooperatif dalam belajar, yang keempat, meningkatnya sikap kemandirian siswa, dan yang kelima, di dalam kelas siswa akan tampak lebih disiplin, serius dalam belajar, serta kooperatif dalam presentasi, baik presentasi akademik maupun yang lainnya. Dalam kaitannya dengan pernyataan di atas, Rianto 2020 halaman 76 menegaskan bahwa dalam pembelajaran guru harus mampu menggunakan strategi agar proses pembelajaran terlaksana dengan optimal. Apabila pola pembelajaran terdahulu diterapkan dalam pendidikan modern, akan berkaitan pada siswa, yaitu siswa akan lebih aktif dalam mewujudkan perilaku belajarnya
dan siswa akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan oleh guru, yang menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku dalam belajar, serta secara tidak langsung serada dan bakti kehadapan Tuhan akan lebih ditingkatkan lagi. Sekian presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Dalam Daptis, dalam Rianto 2010 halaman 76 mengatakan hal apapun yang dipelajari siswa, maka ia akan mempelajari sendiri apa yang diberikan oleh guru. Tidak ada seorang pun dapat melakukan kegiatan belajar tersebut untuknya, di mana implikasi dari penerapan model pendidikan Upanishad dalam pendidikan modern yang digunakan oleh guru akan membuat siswa semakin termotivasi untuk selalu belajar dan meningkatkan serada dan baktinya kehadapan Tuhan. Seorang siswa belajar lebih banyak bila mana setiap langkah segera diberikan penguatan oleh guru. Daptis dalam Rianto 2010 halaman 77. Kata kunci pembelajaran dalam Upanishad adalah siap, kesiapan dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak, murid maupun guru. Itulah yang menjadi alasan mengapa saat Sukesa, Satyakama, Gargya, Kausalya, Bhargawa, dan Kabandi datang untuk mempelajari pengetahuan suci ketuhanan. Resi Pipalada berkata, "Diamlah bersamaku setahun dengan mengembangkan keingintahuan atau tapasa, pemusatan perhatian atau brahmacaryana, dan kepercayaan Sradaya." Persna Upanishad 1 dan 2, makna kesiapan sangat penting. Kalau tidak siap, maka pembelajaran percuma. Percuma diselenggarakan. Itulah yang menyebabkan sutra-sutra Hindu secara umum dimulai dengan kata "ata", saat ini, saat siap, secara menyeluruh menginternalisasi pengetahuan. Upanishad menekankan pembelajaran dengan pendekatan partisipatif. Jadi kesimpulan dalam materi ini, sistem Upanishad yang menghasilkan ajaran yang sekarang kita disebut dengan kitab Upanishad masih tetap bisa dijalankan sampai saat zaman modern ini. Sekalipun perlu kita ingat bahwa sifat Weda adalah anadi dan ananta, yang artinya akan tetap relevan dengan perkembangan zaman sampai kapanpun. Masalahnya juga, di masa sekarang sangat sulit untuk mencari guru kerohanian yang benar-benar mampu mengajarkan filsafat Upanishad seperti zaman dulu. Selain itu juga, semakin sedikit manusia modern yang tertarik untuk belajar agama karena manusia pada masa modern yang lebih tertarik untuk memuaskan nafsu dan kepuasan indria. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Saya mewakilkan teman-teman mengucapkan salam penutup Rama Santi. Om Santi 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 Om.